Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada, seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Apa kabar sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semuanya. Dan tentunya Anda menyaksikan dalam rangkaian kolaborasi tentunya podcast Muhammadiyah for All. Tentunya Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Majelis Pelayanan Sosial PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya di hari Kamis manis gini ya, spesial sekali. Tentunya tema kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mengusung konsep yaitu dakwah bagi difabel. Nah, pasti Anda penasaran ya bagi warga Persyarikatan dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan baik melalui channel YouTube dan juga Zoom kali ini. Dan acara kali ini disiarkan langsung dari studio Tabligh Digital Gedung Pusdiklat Tabligh Institut Muhammadiyah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan tentunya di sini kita sudah berada dengan narasumber hebat kita ya, seorang public figure, seorang ketua Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas DIY, serta LHKP PWM DIY, bersama Bapak Dr. Andes Warid Bambang Siswantoro MIP. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Masya Allah. Mbak Eka sehat juga. Amin. Begitu juga dengan pemirsa kita. Baik, akrab disapa Pak Farid ya. Pak Farid ini berlatar belakang juga sebelum menggeluti sebagai Ketua Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas DIY. Beliau juga pemirsa dulu pernah menjadi di bagian lembaga pengabdian di UGM, kemudian juga di Komisioner KPU DIY, kemudian juga di Ombudsman. Nah, di sini Pak Farid. Sekarang Pak Farid tuh sebagai ketua komite. Beda ya Pak ya treatmentnya. Terjun dengan hal baru, pengalaman yang berbeda pastinya. Gimana ya, Pak? Kalau terkait dengan kegiatan bersama-sama teman-teman difabel, sungguhnya sudah agak lama. Baik ketika saya di Ombudsman maupun ketika di KPU. Dilala saya itu di bagian yang serawung dengan masyarakat di divisi sosialisasi di dua lembaga itu. Jadi banyak temannya. Banyak teman ya Pak Farid ya, dan pastinya berkiprah untuk kemanfaatan banyak orang seperti itu ya Pak Farid. Insya Allah. Baik, dakwah bagi difabel. Tentunya di sini kita melihat fakta yang terjadi. Kenapa sih ketika kita melihat difabel itu ada hal-hal yang kurang atau banyak yang tidak diperhatikan? Contoh konkret, misal di sekitar kita sajalah seperti itu Pak Farid, di tingkat RT, RW, bahkan layaknya apa ya, termarginalisasi seperti itu. Padahal menurut data juga yang kemudian kita tengok dari BPS, data Bappenas menunjukkan adanya jumlah difabel itu sendiri yang kemudian bisa kemudian besar ya. Signifikan. Iya signifikan. Tetapi kemudian bagaimana ini Pak Bambang atau Pak Farid ini terjun langsung di lapangan dan bisa kemudian kita bisa menengok jumlah difabel di Indonesia itu sebenarnya berapa sih Pak? Ini kita sungguhnya tidak punya data tunggal ya. Di Indonesia itu kita kekurangannya itu tidak ada data single data yang dirujuk secara nasional. Sehingga BPS punya data sendiri, Bappenas punya data sendiri. Kalau kita pegang dua lembaga itu sebagai lembaga yang kompeten, kredibel datanya begitu. Cobalah. Data BPS itu menunjuk jumlah difabel itu 8% dari populasi. 8% dari populasi. Sementara kalau Bappenas itu menyebutnya 14% dari populasi. Angka Bappenas jauh lebih besar. Sama seperti data kemiskinan sungguhnya ini ya. BPS itu angka jumlah penduduk miskin itu lebih sedikit. Tapi kita kembali ke angka tadi. 8% jumlah penduduk itu gedenya atau besarannya adalah 21,7 juta. Coba nanti kita yang di rumah silakan utak-utik angka ya. Dari 272 juta jiwa penduduk Indonesia, 8%-nya itu 21 juta jiwa. Itu data BPS yang rendah. Yang tinggi adalah data Bappenas bahwa difabel itu jumlahnya 14%.
14% itu saya tadi ngitung-ngitung itu adalah 38 juta. 38 juta ya. Jadi lihat Wah. dari angka yang sebutlah minimal yang rendah dari BPS 21 juta sampai 38 juta itu penduduk difabel di Indonesia. Kalau angka itu kita proyeksikan ke ke kondisi sekitar kita, penduduk di sekitar kita berapa sih? Jangan-jangan memang angkanya akurat seperti itu, antara 8% sampai 14% penduduk di wilayah kita, di daerah kita itu adalah difabel. Tapi seberapa banyak kita bisa melihat? Artinya seberapa banyak warga difabel itu masuk di dalam ranah publik, terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Tidak banyak. Kita apalagi kalau kita lihat di posisi-posisi strategis itu warga difabel itu sangat sedikit. Kenapa itu terjadi? Ini yang pertanyaan yang menggoda kita semua sungguhnya. Mengapa itu terjadi? Nah, jawabannya saya kira bisa kita tengok ke dalam sejarah, ke dalam mindset begitu, di dalam perilaku kolektif masyarakat kita yang menempatkan difabel, keluarga difabel, warga difabel itu di pinggiran. Maka istilahnya termarginalisasi karena disisihkan. Di dalam kegiatan kemasyarakatan tidak diikutkan. Kerja bakti tidak diikutkan. Yang kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi produktif sangat sedikit juga. Jadi itu Mbak, jadi betapa besarnya angkanya. Oke, baik. Padahal para difabel itu memiliki potensi yang luar biasa ya, Pak Farid, ketika kemudian diberi wadah atau ruang untuk berekspresi, berkarya, dan juga meningkatkan produktivitasnya seperti itu. Iya, tapi apapun ya, ada atau tidak ada keahlian misalnya, tidak di situ masalahnya. Masalahnya adalah mestinya negara, mestinya kita semua memberi haknya yang mestinya dia betul. terima. Dan pemenuhan hak ya, tadi pemenuhan ya. haknya itu yang penting. Betul. Jadi ini bukan boleh dibilang juga merujuk pada komite yang saya wakili, Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak Difabel. Tetapi nggak usah merujuk ke sana pun, mestinya kita pandang sebagai warga negara, sebagai jamaah, sebagai umat itu yang harus memperoleh layanan sebagaimana mestinya. Tapi kan tidak. Realitanya tidak. Tidak. Atau ya untuk tidak suudzon belum. Ya. Moga-moga dalam waktu dekat kita bisa segera kondisikan untuk itu terpenuhi. Amin. Oke, Pak Bambang, melihat DIY ini kan target menjadi provinsi atau daerah yang layak atau ramah difabel seperti itu di tahun 2024 ya. Iya. Yang kemudian komitmen nyata dari seorang Pak Bambang seperti itu untuk kemudian memberikan kontribusi atau isu lebih bagi pemerintah untuk mendorong yang kuyong seperti itu, sejauh mana nih Pak? Begini, kenapa 2024 dulu? DIY itu di 2024 dicanangkan sebagai provinsi yang lama difabel. Itu sesungguhnya akarnya adalah pada perda. Perda ya? Ada peraturan daerah nomor perda tentang difabel itu nomor 4 2012 itu di sana salah satu pasalnya itu menyebutkan bahwa 10 tahun sesudah perda itu berlaku efektif, maka semua fasilitas umum, semua gampangannya layanan oleh badan publik itu mestinya sudah memenuhi yang dicita-citakan, sudah memenuhi hak-hak difabel. Nah, makanya disimpulkan bahwa berarti 10 tahun sesudah perda itu berlaku efektif, yaitu 2024, maka provinsi DIY ini sudah mencapai tahap yang diharapkan diamanatkan oleh perda. Saya kira dari sisi progres itu sudah ya lumayan on the track. Baik. Meskipun kalau apakah ideal, belum. Nah, idealnya seperti apa? Idealnya mestinya begini, salah satu contoh.
semua jalan trotoarnya itu sudah aksesibel. Tapi tidak kan? Kita lihat di DIY ini belum, jalan-jalan protokol itu trotoar-trotoarnya itu belum aksesibel. Banyak trotoar yang tiba-tiba jeglong begitu. Kalau teman difabel yang menggunakan tongkat atau kursi roda jelas tidak bisa melalui jalan itu. Mesti terjengkang, jatuh terjengkang. Kemudian guiding block. Trotoar itu mestinya ada guiding blocknya, yaitu blok tegel lantai yang polkadot atau ada motifnya tertentu. Itu yang tongkat itu bisa mengenali bahwa oh ini maknanya adalah berhenti, maknanya lanjut, maknanya hati-hati. Mestinya seperti itu ada, tapi tidak. Itu dari sisi untuk teman netra. Sekarang coba kita lihat bangunan gedung. Gedung-gedung di DIY apakah sudah aksesibel bagi pengguna kursi roda? Belum semuanya. Kalau saya boleh bilang, saya prihatin dengan kampus-kampus kita. Kampus ya? Kampus itu belum. Oh, yang salah Sangat siapa itu? Kita semua yang salah. Kita semua karena yang kita salah. semua yang mestinya itu berjuang keras bagaimana itu terwujud juga belum. Tetapi kalau mana yang harus memberi layanan publik, tentu saja negara. Nah, disinilah kita mestinya pada peran kita masing-masing bisa menggunakan hal itu teraih atau tercapai. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Oke, bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada, pastinya menyaksikan lewat channel YouTube dan juga Zoom kali ini, bisa juga Anda berpartisipasi untuk berikan saran atau mungkin bertanya langsung dengan Pak Farid yang ada di depan saya berkaitan dengan bagaimana kemudian pemenuhan hak disabilitas itu sendiri. Nah, Pak Farid, kemudian kita bisa melihat ya, ini bukan tugas mata-mata seorang Pak Bambang sebagai petinggi di tingkat komite gitu ya. Jelas bukan, ini tugas kita semua. Ini tugas kita semua, bahwa itu saya tekankan, ini adalah tugas kita semua bahwa di sinilah hadir juga bagaimana pimpinan wilayah Muhammadiyah juga hadir seperti itu di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Dan melihat dalam konteks ini bagaimana Islam dan Muhammadiyah pastinya ya memiliki pandangan dan pastinya memiliki peran seperti itu untuk sebagai nilai-nilai pro difabel seperti apa? Ya, Pak Farid. Saya ajak dulu melihat sejarah Islam ya. Di dalam sejarah Islam itu kita mengenal nama-nama yang sangat karib dengan kita. Misalnya maulanya Nabi, asisten khusus Nabi, Anas bin Malik. Banyak meriwayatkan hadis beliau itu. Tidak banyak dikenal bahwa beliau itu difabel. Tidak banyak dikenal. Kalau ngomong tentang difabel dalam sejarah Islam, maka langsung kita ingat itu adalah Abdullah bin Umi Maktum yang menyebabkan turunnya surat Abasa wa Tawalla itu. Di sana diceritakan bagaimana Nabi berpaling dari uberan pertanyaan dari seorang tunanetra yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Nabi kan mendahulukan bangsawan-bangsawan Quraisy yang oleh Nabi dipandang bahwa kalau itu memberi perhatian kepada bangsawan Quraisy itu lebih efektif untuk dakwah Islam, dalam rangka dakwah Islam. Tetapi Allah mengingatkan Nabi. Saya suka terharu kalau Allah mengingatkan Nabi bahwa itu tidak benar. Maka disinggung, ditegur lewat surat Abasa itu, bahwa mestinya perhatian itu diberikan kepada siapapun, termasuk dalam hal ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Nah, sepanjang hidup Nabi, kita kalau lacak sejarah itu, kita akan menemukan bagaimana perhatian beliau itu kepada difabel yang tidak dibedakan. Karena yang dipegang oleh Nabi itu adalah bahwa siapapun itu tidak bisa dilihat dari wadaknya, dari tampilannya,
ditilik dari kedekatannya pada Allah. Dari siapa yang lebih bertakwa, itulah yang lebih baik. Bukan siapa yang lebih tampan, lebih cantik, yang tidak difabel dan seterusnya. Maka di dalam sejarah Islam itu kita tidak banyak mengenal apa yang disebut sebagai marginalisasi. Karena Nabi memperlakukannya sama dan para sahabat kemudian memperlakukannya sama. Baik. Kita boleh ingat juga ada hadis yang menyebut begini kira-kira. Suatu saat ada sahabat itu, kalau saya tidak salah itu Abdullah bin Mas'ud, barangkali juga Anas bin Malik, turun dari keledainya, lalu kelihatan atau tersingkaplah kakinya itu yang kecil, kering, kecil, jelek begitu. Beberapa sahabat itu mentertawakan itu. Nabi itu mukanya langsung masam. Lalu beliau menyatakan bahwa di surga nanti yang engkau tertawakan itu imbalannya itu adalah segede gunung Uhud. Nabi itu ketika menyebut sesuatu yang istimewa itu menyebut gunung Uhud. Jadi atau ungkapannya lain, itu adalah misalnya kaki yang dari ahli Badar. Padahal tidak banyak orang yang itu ikut dalam perang Badar yang istimewa itu. Jadi begitu rupa Nabi mengagungkan kaki yang sebutlah sekarang ini buruk rupa barangkali, tapi oleh Nabi diagungkan begitu rupa. Nah, dalam sejarah Islam itu seperti itu. Anas bin Malik itu, kemudian kakaknya juga. Kakaknya itu Al-Bara' bin Malik itu adalah seorang syahid. Banyak sejarah Islam, tarikh itu kalau kita lacak itu begitu rupa misalnya, tidak ada perlakuan yang yang dibenarkan dalam wujud marginalisasi terhadap difabel yang dibenarkan. Tidak ada. Maka kemudian, nah ini sekarang kembali ke kita sekarang di khususnya di Jogja, di Muhammadiyah. Saya ingin mengingatkan kita semua juga kepada warga Muhammadiyah, pemirsa kita khususnya. Warga Muhammadiyah itu sekitar 30% jumlah penduduk. Warga NU 40% jumlah penduduk. Kalau angka yang tadi dari BPS dan Bappenas kita terapkan di sini, kita tahu berapa besar warga kita, jamaah kita, umat jamaah Muhammadiyah itu yang difabel. Banyak sekali. Di DIY saja banyak sekali. Nah, kalau warga Nahdien itu 40%, maka warga Nahdien yang difabel berapa banyak? Maka sudah saatnya itu kita memberi perhatian lebih banyak, lebih memadai. Tidak menuntut banyak teman difabel itu, tetapi yang menuntut bukan mereka, bukan teman difabel itu, bukan kita yang difabel yang menuntut itu, tetapi akal sehat kita memberi perhatian lebih banyak kepada orang yang lebih banyak jumlahnya, yang selama ini termarginalisasi begitu rupa. Nah, lalu ini nyambung dengan yang sekarang menjadi programnya PWM DIY. Program PWM ya? Iya. Pak Farid, seperti apa? PWM itu ada 4 lembaga ya. LHKP, saya di LHKP juga. Jadi saya di komite, tetapi di Muhammadiyah saya LHKP. Kemudian Majelis Tabligh, kemudian Tarjih dan MPI, Majelis MPI, Pustaka dan Informatika. Sedang menggagas apa yang kita sebut sebagai aplikasi dakwah difabel. Sesungguhnya ini aplikasi dakwah digital ya. Jadi era kekinian ya betul, Pak Farid. Betul. Iya ya. Ya semua ada di genggaman seperti itu. Menu-menunya juga pasti menarik besok ya. ada di sana, insya Allah. Iya. Ini sedang dalam penggodokan, dalam proses itu. Nanti ada dipasarkan di Play Store atau Google Store. Lengkap begitu. Sekali. Ada, jadi di sana nanti kita sediakan sejumlah menu. Itu itemnya apa aja? Itemnya ada 10 menu ya. Tools ya. Misalnya ada ibadah. Ada game juga. Ada game. Ada game juga. Cocok ini sambil nungguin gitu ya. Ngegame.
Nunggu jemput. Nunggu dijemput Iya. atau nunggu dalam rangka mau buka puasa Iya. begitu, ada gamenya juga. Untuk hiburan ya. Betul, itu sedang dirancang. Hari ini sedang digodok, tetapi kan ya ada pandemi ini, kita jadi ya terkendala lah semua pihak. Namanya sudah ada, Bil Hikmah. Bil Hikmah. Jadi aplikasi digital, aplikasi dakwah Bil digital Hikmah. difabel. Oke. Nah, kenapa disebut sebagai dakwah difabel? Karena di sana ada materi bahasa isyarat. Jadi untuk teman-teman tuli itu ada bahasa isyarat yang di sana. Meskipun teks juga ada. Jadi teks itu kan bisa dibaca oleh teman-teman tuli, tetapi untuk teman tunanetra itu menggunakan suara. Jadi ada suara, ada apa istilahnya bahasa isyarat yang mengalih bahasakan semua konten. Jadi muka-muka lah ini tahun depan. Ini baru satu-satunya ya, jangan-jangan di Indonesia di antara PWM yang lain? Bisa jadi ya Pak Farid ya? Ya, tapi saya tidak gembira dengan hal itu. Kenapa? Kan berarti kan begitu ketinggalannya kita. Iya, Ya ketinggalannya. kan? Mestinya kan sudah dari dulu banyak bahkan yang mendahului. Tapi kayaknya kok belum ini. Jadi ya bolehlah kita bersedih ini. Tetapi juga gembira kalau ini menjadi yang pertama. Tapi moga-moga bukan yang terakhir. Iya. Semoga segera disusul dengan yang lain. Amin, Jadi, amin. Itu ceritanya, Mbak. Baik, nampaknya ada yang tertarik ini Pak Farid untuk berbincang dengan kita melalui via Facebook yang tentunya atas nama Putra Raya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Pak Farid. Dalam rangka mendukung keberadaan difabel, apakah sudah ada fasilitas-fasilitas di kampus Universitas Muhammadiyah Indonesia nih? Realitanya seperti apa Pak Bambang? Saya agak khawatir kalau jawaban saya negatif. Tetapi moga-moga ya tidak begitu ya. Banyak kampus itu sekarang sudah menyesuaikan diri, sama seperti halnya rumah sakit. Baik. Kalau di AUM yang jelas itu rumah sakit yang paling kentara ramah difabel. Di PKU seluruh Indonesia itu kita sudah mudah menemukan RAM. Jadi kursi roda yang ukurannya standarnya itu sekitar nggak sampai 90 cm ya, itu sudah bisa masuk di semua selasar dengan enak. Pintu-pintu sudah lebih dari 92 cm. Kenapa 92 cm? Angka itu saya sebut begini. Pemerintah itu lewat Kementerian Perumahan Rakyat, sekarang itu sudah membuat pedoman. Semua bangunan di Indonesia itu minimal pintunya 92 cm. Minimal. Minimal. Ya, Pak Farid. Selasar, lorong itu minimal 112 cm. Kalau bisa untuk simpangan dengan jadi kursi roda kemudian orang berjalan, maka mestinya lebih besar lagi, 150 sekian cm. Nah, itu sudah ada semacam ketentuan yang itu diberlakukan di bangunan publik pemerintah. Muhammadiyah sudah menyerap itu semuanya. Jadi di kampus-kampus sudah, meskipun ya belum sekomplit yang kita harapkan, tapi toilet, kamar mandi, kemudian masjid itu belum semua. Ini sayang sekali ini. Belum semuanya, bukan hanya pada akses ya, tetapi juga pada komunikasi. Jadi kan begini Mbak. Bangunan itu, akses publik itu tidak hanya yang sifatnya fisik ya, infrastruktur, tetapi juga komunikasi. Baik. Komunikasi itu adalah bahasanya tadi. Kalau untuk teman-teman tuli itu adalah bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya itu juga kita bisa bedah lain kali ya. Ada yang bisindo, ada yang bisi. Jadi macam-macam. Itu ada, kalau kita dalami menarik itu. Tetapi selain itu adalah yang penting, jadi tadi infrastruktur, akses yang memudahkan, lalu komunikasi, bahasa isyarat, maupun rambu-rambu, running text syukurnya kalau bagus, kalau ada yang bagus itu running text itu. Di mana-mana misalnya ada running text yang menunjukkan misalnya toilet di sana,
kalau itu layanan publik maka di apa namanya sebutlah formulir di sini, silakan isi atau minta kepada petugas. Nah, yang seperti itu mestinya ada ditunjukkan rambu-rambunya, bukan rambu yang statis tulisan, tetapi juga yang running tag. Kemudian yang ketiga itu yang tidak kalah penting itu adalah mindset. Mindset itu adalah penerimaan kita semua, nyengkuyungnya kita semua terhadap keberadaan warga difabel di sekitar kita. Ini yang agak sulit. Jadi di lingkungan Muhammadiyah di DIY ini di PWM sudah memulai itu. Sudah beberapa bulan yang lalu semua majelis itu dikumpulkan oleh ketua PWM, oleh Pak Gita, bahwa kita ke depan itu hendak membangun Muhammadiyah yang ramah difabel. Nah, itu sudah dimulai. Gedung-gedung di Muhammadiyah insya Allah sudah ke sana atau dalam tahap ke sana, termasuk masjidnya. Masjid ya, oke. Ya, masjid itu kalau soal akses bagi difabel itu kita bisa lihat macam-macam ya wujudnya, mulai dari penyediaan tempat duduk di tengah soft bagi warga difabel, barangkali biasanya itu lansia, kaum sepuh yang atau penyandang sakit yang tidak bisa menekuk lututnya. Penyediaan itu bentuk dari ramah difabel. Jadi ada kursi khusus ya. Khusus di tengah soft. Itu sangat bagus itu salah satu bentuk untuk memfasilitasi. Kemudian mindset itu adalah semua pihak hendaknya memberi perhatian dan menyediakan barangkali fasilitasi akomodasinya begitu rupa supaya warga difabel itu bisa terlibat dalam semua kegiatan di masyarakat. Kita ingat di dalam ibadah saja ada rukhsah. Rukhsah itu sesungguhnya pemberian akomodasi yang memadai, yang disesuaikan secara kondisional. Rukhsah aja ada di dalam fikih, di dalam ibadah. Ngomong soal fikih, saya tiba-tiba ingat. Muhammadiyah sudah punya fikih difabel. Fikih difabel. Fikih difabel sudah punya, itu sudah diputuskan di dalam Tanwir kayak tidak salah ya, yang lalu 2015 atau 2018 itu sudah ada fikih difabel. Kapan-kapan ini majelis tarjih ini perlu diajak bincang-bincang bagaimana fikih difabel itu. Tetapi saya memahami bahwa jauh di dalam sejarah Islam, di dalam khasanah Islam itu ada rukhsah yang itu tidak lain bisa kita baca sebagai bentuk pemberian akomodasi kepada difabel untuk terlibat di dalam semua kegiatan termasuk kegiatan ibadah. Oke, baik. Dan tentunya di sini Pak Farid kembali kami menyapa ya Pak Farid dimanapun Anda berada, bagi seluruh warga persyarikatan yang bergabung baik melalui channel YouTube maupun Facebook dan juga Zoom kali ini, boleh Anda menyapa kami atau berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan, monggo dengan senang hati, atau bahkan boleh memberikan saran kritik membangun seperti itu ya Pak Farid ya. Kita bisa senang sekali kalau. Iya, oke, Pak Farid. Di sini kita berbincang-bincang bagaimana kemudian strategis sekali komite ini dikaitkan dengan media dakwah persyarikatan Muhammadiyah, apalagi juga sudah ada fikih difabel seperti itu. Bahkan melihat konteks saat ini, misalkan ketika ada acara-acara Muhammadiyah atau persyarikatan, misalkan ada juru bahasa isyarat, itu juga sangat memudahkan juga ya. Dimulai dari situ juga bisa sebetulnya ya, Pak Farid. Iya. Kalau bicara tentang misalnya ya juru bahasa isyarat itu sayang sekali di DIY itu tidak banyak. Oh, tidak Jogja. banyak. Contoh Jogja saja tidak banyak. Kita boleh proyeksikan barangkali di provinsi lain juga seperti itu. Minim ya. Karena Kenapa? Jogja saja yang Kota pelajar, kota notabene. pelajar dan seterusnya itu aktivisnya nggak kurang-kurang jumlahnya kok sedikit. Barangkali juga karena di dalam mindset publik itu yang tidak mudah dirubah. Cara pandangnya ya.
saya masih ingat ketika pemilu saja itu warga difabel itu sering dikenai pernyataan, sudahlah nggak usah ikut, saya Oh, saja yang sampai mewakili. segitunya ya. Keluarga kan begitu, Oh, keluarga. Jadi warga difabel itu termarginalisasikan itu barangkali dimulai dari keluarga. Di keluarga tidak usah ikut, sudahlah yang lainnya saja. Kamu nggak usah repot-repot, kan seperti itu ungkapannya. Padahal kalau itu diberi keleluasaan, diberi kesempatan, yang terjadi itu adalah proses aktualisasi diri yang sangat bagus, memanusiakan dia, memanusiakan yang bersangkutan. Sebagaimana kita semuanya itu ingin dimanusiakan. betul. Jadi aktualisasi diri itu bentuknya ya pemberian kesempatan yang sama saja. Jadi kalau itu sebutlah ikut arisan, dilibatkan saja di dalam arisan, tidak masalah. Jadi di kampung saya alhamdulillah itu ada keluarga yang begitu rupa mengajak putranya, seorang ibu, seorang bapak yang mengajak putranya itu dalam kegiatan masyarakat bagi putranya yang difabel. Itu sangat bagus itu. Ke masjid diajak, arisan diajak, gotong royong, kerja bakti diajak. Sejauh yang dia bisa, maka dia akan senang saja melampaui itu, menjalani itu. Betul. Kita yang harus memberi kesempatan, kita yang harus memberi ya akomodasi secara kondisional. Maksudnya begini, kalau anak kita yang difabel itu bisanya melakukan sesuatu dengan menggunakan alat tertentu, berilah alat itu. Kalau anak kita, keluarga kita yang difabel, yang menggunakan kursi roda, kita ingin memberi kesempatan yang sama kepadanya supaya bisa bersosialisasi, bermasyarakat, jangan diberi sepeda. Berilah sepeda yang sudah didesain begitu rupa, yaitu sepeda roda 3 barangkali, kemudian ada genjotnya itu dengan tangan, lah berikan kepada dia, maka dia akan bisa bersosialisasi, bermasyarakat, bermain-main dengan temannya dengan menggunakan sepeda itu. Kalau misalnya pernah dulu ada satu film yang luar biasa, yaitu film tentang menceritakan anak difabel yang salah satu kakinya lebih pendek. Kepada anak ini yang harus dilakukan apa? Kasih sepatu yang membuat dia itu menjadi kakinya menjadi sama. Yeah. Jadi dia dikasih sepatu yang lebih tinggi yang satu haknya. Maka dia bisa bermain bersama teman-temannya dengan menendang bola yang sama seperti dilakukan teman-temannya. Itu akan lebih baik daripada anak itu disembunyikan, ditaruh di belakang, dibelakangkan. Jadi tidak diprioritaskan dalam berbagai Kegiatan. urusan, di dalam berbagai kegiatan. Baik, dan tentunya ini tadi bisa menjadi gambaran untuk kita semuanya ya, Pak Farid. Justru jangan kemudian disembunyikan tadi ya, justru harus kemudian beraktualisasi diri seperti itu. Baik, ada yang bertanya Pak Farid dari Fazlur Rahman atau dikenal dengan Alun. Saya tunanetra, guru di SMA 87 sekaligus mantan di PPIMM. Izin berbagi pengalaman. Nah, berbagai masjid Muhammadiyah yang pernah dikunjungi masih di lantai atas dan tidak memiliki lift. Kemudian bagaimana akses pustaka Muhammadiyah terhadap difabel dan kemudian sektor perguruan tinggi untuk lebih diperhatikan untuk difabel, terutama yang PTM. Kemudian mohon izin bahwa difabel ikut serta langsung berbagai dalam kegiatan pengajian Muhammadiyah seperti itu. Boleh direspon Pak Farid? Iya, salam jumpa Pak atau Mas Fazlur Rahman. Terima kasih. Saya panggil saja Mas ya, pasti saya lebih senior ini. Terima kasih sudah berbagi. Senang sekali mengenal Mas Fazlur Rahman ini. Moga-moga juga masuk di hidimu. Saya salah satu
pembina HIDIMU, Himpunan Difabel Muhammadiyah. Ada organisasinya itu. Nanti Mas Fazlur Rahman kalau ada nomor kontaknya nanti bisa bergabung ya, bisa Pak bergabung, Fahri. kita kontak, kita lanjutkan di media yang lain, di forum yang lain. Ya betul sekali. PTM itu memang belum semuanya. PTN juga begitu rupa. Di DIY ini bahkan di Jogja itu hanya satu masjid yang saya tahu ada juru bahasa isyarat untuk menerjemahkan khutbah dan kultumnya. Di mana tuh? Masjid Pak Fahri? UIN Sunan Kalijogo. Masjid UIN, satu-satunya di Satu DIY sekali ya? di DIY. Nah, karena itu satu-satunya yang seperti itu, maka jamaah dari mana-mana, teman-teman tuli itu datang ke UIN. Ini zamannya ya sekarang ini, saya tidak tahu kapan dimulainya. Sekarang ini misalnya dari Muntilan, Magelang, Wonogiri datang ke Jogja untuk menikmati khutbah dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat. Itu UIN, di UIN sudah ada seperti itu. Jadi diakses oleh teman-teman tuli dari mana saja. Di Muhammadiyah kok saya melihatnya belum ya. Moga-moga segera ini ada di masjidnya. Mungkin Mas Ananto sudah merencanakan itu tempo hari. Kemudian kalau perguruan tinggi memang sayangnya masih belum banyak yang kita bisa daftar sebagai aksesibel begitu dari teman-teman netra misalnya. Tapi kalau misalnya SMK, nah saya boleh juga menunjukkan bahwa ada pemberian perhatian yang sifatnya kondisional. Ada perguruan, ada sekolah Muhammadiyah. SMK itu karena labnya di atas, sementara ada teman difabel, ada siswa difabel di bawah, maka kemudian diberi LAN, jaringan LAN itu ke bawah. Dengan demikian maka yang tidak bisa ke lantai atas itu bisa mengakses dari bawah. Ya, bentuk-bentuk seperti itu mestinya itu disemarakkan, dikondisikan di mana-mana agar warga difabel di Muhammadiyah itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya, untuk ikut terlibat di dalam semua kegiatan yang ada. Jadi ya bagaimanapun ini memang PR bagi kita semua karena kita berada di tengah masyarakat yang sayangnya masih mengalami atau melakukan marginalisasi terhadap difabel. Padahal dulu tidak. Kalau saya boleh cerita itu dulu kan tidak. Di zaman Mataram, di bawah kerajaan-kerajaan itu, difabel itu malah dianggap istimewa. Kenapa? Karena beda dengan yang lain. Jumlahnya sedikit. Anda tahu siapa yang jumlahnya sedikit dan tidak sama dengan yang lain, itu kan istimewa. Saya masih ingat ada cerita Ki Juru Taman di Kerajaan Mataram, zamannya Sultan Agung Amangkurat itu. Dia itu seorang bajang, seorang stunting begitu, tumbuhnya pendek. Tapi justru karena itu oleh Sultan Agung dia diistimewakan. Jadi Ki Juru Taman itu bisa masuk ke keputren bahkan yang tidak bisa yang lain kecuali Sultan. Nah, kemudian Ki Demang Bule misalnya. Ki Demang Bule itu seorang bule, kulitnya putih begitu, belang-belang putih begitu, justru dianggap sakti. Kemudian ada lagi Ki Juru Kiting. Ki Juru Kiting itu jarinya tidak 10 tapi 12. Atau ada juga yang hanya 8 itu 2 jari tangan. Itu justru diistimewakan. Nah, Indonesia kita itu mengalami degradasi perlakuan terhadap difabel itu khususnya sesudah Perang Diponegoro. Kalau boleh saya runut ke belakang itu seperti itu. Di zaman ketika Perang Diponegoro, itu perang besar di Jawa, korbannya sangat banyak. Dan banyak yang kemudian luka-luka dan cacat karena kehilangan lengan, kaki gitu. Mereka itu kemudian diperlakukan atau dirawat di panti-panti,
di tempat-tempat khusus yang kemudian belakangan kita sebut sebagai panti. Waktu itu tidak tahu apa namanya. Nah, karena itu dirawat di tempat yang khusus, dia diperlakukan secara khusus, tidak campur dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, di sanalah awal mulanya itu marginalisasi terjadi. Kalau saya runut-runut kok seperti itu sejarahnya. Karena aneh juga bahwa dulu ada Ki Juru Taman, ada orang Bajang, orang bule yang diperlakukan istimewa. Kok kemudian kita menjadi memperlakukan difabel menjadi seperti yang sekarang ini kita alami. Nah, itu kayaknya, jadi ya ini yang bisa memberi jawaban tentu saja teman-teman ahli sejarah ini, bagaimana sejarah sosial mestinya ya. Jadi di buku yang semacam Anthony Reid itu, kayaknya di bukunya Anthony Reid itu ada tentang Bajang yang diistimewakan itu. Bukan di bukunya Wycliffe lah barangkali yang lebih pada tentang tokoh. Jadi sejarah sosial gampangannya itu merekam hal itu secara lebih lengkap. Dan dari sanalah mestinya kita belajar bahwa mestinya dikembalikan pemulihan hak difabel itu mestinya tidak usah nunggu bahwa kita sudah meratifikasi CRPD, Konvensi Peduli Difabel itu. Tetapi kan kita juga sudah punya undang-undang HAM, mestinya tidak usah nunggu itu, tapi dikembalikan bahwa sejarah kita adalah sejarah yang menghargai difabel begitu rupa. Oke, baik. Saya kira begitu. Oke, Pak Farid, melihat konteks tadi ya, PWM sendiri sudah berkomitmen dan kemudian berkolaborasi nyata dari antar majelis. Tadi ada 4 majelis ya, Pak Farid yang Iya, berkolaborasi. plus UAD, nah saya lupa menyebutkan. Oh iya? Itu ada prodi IT ya? IT. Universitas Ahmad Dahlan. Baik. Itu yang terlibat sejak awal. Dari aplikasi Untuk dakwah aplikasi difabel Bil Hikmah ya. tadi ya. Oke, dan kemudian harapannya juga ini bisa sinkron juga, yang kemudian apa yang dibutuhkan oleh para difabel tadi kemudian bisa mendownload melalui aplikasi yang kemudian nanti akan di-launching. Rencana kapan itu, Pak Fad? Bismillah, semoga lancar ya. Iya. Target. Mestinya itu 2022 ini, di awal 2022 ini sudah di-launching versi beta. Oh iya. Versi beta itu versi yang uji coba. Jadi versi yang kemudian dibuka masukan-masukan dari pengguna, dari pemerhati begitu, untuk kemudian direvisi lagi. Itu versi beta. Tapi sekarang ini versi beta juga belum. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan lebih lanjut. Tapi moga-moga di tahun ini, Amin. karena ternyata tidak sederhana, Mbak. Jadi membuat aplikasi internet. IT Saya ya? dulu menyebutnya aplikasi Android karena menggunakan Android ya. Tapi mestinya kan bukan hanya Android, Windows juga bisa. Nah, itu tidak sederhana. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, banyak pihak yang dilibatkan. Kita masih butuh konduktor, butuh konduktor yang membuat baik simponi ini. Jadi sebutlah ini sebagai suatu simponi begitu. Sebuah simponi Orkestra itu gitu ya. begitu kan semuanya sedang saling mengisi. Jadi ada kolaborasi, ada sinergi besar yang sedang berjalan. Baik. Nah, konduktornya itu harus bekerja keras untuk melibatkan, menggerakkan semua pihak supaya menghasilkan musik yang Irama. harmonis. Yes, betul. Untuk menuju tujuan akhir yang insya Allah barokah. Amin. Dan tentunya di sini Pak Farid, di akhir sesi ini menjelang pukul 17 ya. Ini ada salah satu masukan dari Muhammad Aswinaria Islami. Nah, betul. kita sapa dulu. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum Mas Dan Muhammad Aswinar ya. cocok sekali nih Pak Iya. Farid. Masukannya adalah podcast Muhammadiyah juga perlu disediakan seorang bahasa isyarat agar mereka yang tunarungu bisa mendapatkan pelajaran dan bisa Iya. menambah wawasan mereka. Silahkan Pak Farid. Ya bagus sekali. Ini tentu saja ini dilanjutkan ke Majelis Tabligh. Majelis Tabligh langsung merespon positif. Insya Allah ke Amin. depan
kita sediakan, kita dorong untuk sediakan, karena untuk diketahui, ini teman-teman, Mas Muhammad perlu ketahui, pemirsa ketahui bahwa di DIY ini kan dilakukannya di DIY. Di DIY ini hanya ada 35 juru bahasa isyarat 35. yang mumpuni. Saya punya datanya, tetapi yang aktif itu hanya 10. Ada 35 DIY ini, seluruh DIY loh ya. Yang aktif itu 10. Faktor apa nih? Banyak ternyata. Nah, untuk yang 10 ini boleh dibilang overload. Karena sangat banyak yang memerlukan tenaganya. Jam terbangnya ya. Jam terbangnya jelas tinggi ya. Tinggi. Saya itu di kantor, di komite itu hanya seorang saja. Boleh dibilang sudah selesai kantor, jam kantor itu banyak yang dia harus kerjakan untuk membantu menerjemahkan, membahasa isyaratkan, misalnya rapat, pertemuan itu di mana-mana, baik itu wujudnya podcast maupun ceramah. Jadi nggak berhenti dia itu. Saya itu kalau pulang capek dia bilang, menolak nggak enak, tetapi kalau tidak dipenuhi dia kecapean. Ya, saya juga ingatkan, ya memang harus dibagi tugasnya. Jadi masih sangat sedikit ini. Padahal itu profesi yang sangat bagus, sangat menjanjikan. Karena kebutuhan kita terhadap juru bahasa isyarat itu tinggi sekali. Saya ceritakan tadi, hanya ada 35, 10 yang aktif. Yang tidak aktif itu karena kesibukan masing-masing yang luar biasa. Misalnya pekerjaan ibu rumah tangga, masih punya momongan anak kecil yang tidak bisa ditinggal dan seterusnya. Jadi ya kita apresiasi itu Mas Muhammad Aswinarya Islami. Moga-moga bisa dipenuhi. Amin. Meskipun itu masih sulit ya, tetapi insya Allah ya kalau kita tidak berusaha, tidak memulai, tutur saja tidak akan terwujud. Baik. Oke, tentunya di sini Pak Farid kita sudah menuju ke penghujung closing statement yang tentunya tidak hanya wacana dan juga retorika semata untuk mewujudkan daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang ramah difabel, tetapi bagaimana kolaborasi yang apik terwujud antara baik terkhusus Persyarikatan Muhammadiyah dan juga di sini andil dari seorang Pak Farid sebagai Ketua Komite Pemenuhan Hak dan Perlindungan Pemenuhan Hak Disabilitas DIY sekaligus LHKP PWM DIY. Closing statement Pak Farid. Iya, ini memberi layanan, memberi perhatian, memberi perlindungan itu bukan hanya tugas 1-2 orang. Betul. Bukan hanya tugas 1-2 lembaga. Iya. Tapi ini pekerjaan besar karena yang dirubah itu adalah mindset. Jadi paradigma kita hendaknya itu tidak memperlakukan warga difabel itu sebagai beban, sebagai ya kalau bukan beban namanya istilahnya, hendaknya dipandang sebagai mitra yang memerlukan perhatian, memerlukan tambahan upaya untuk membuatnya menjadi lebih bisa bermasyarakat, bisa lebih terlayani, karena mestinya itu kita semua itu memberi layanan kepada mereka sebagaimana kita memberi pintu di gedung-gedung yang ada. Bayangkan gedung-gedung yang ada yang tidak ada pintunya. Seperti itu loh yang terjadi kalau akses kepada difabel itu tidak diberikan. Maka demikian kita harus memberikan pintunya, memberikan kuncinya. Dan ini pekerjaan kita semua. Jadi bukan pekerjaan seorang Mbak, bukan hanya satu lembaga, tetapi ini pekerjaan kita semuanya. Jadi bagaimana itu dilakukan? Ya dimulai dari yang kecil saja. Baik. Dimulai dari diri sendiri dan tidak usah nunggu lama-lama, dimulai sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Farid. Dia tentunya boleh disapa dulu dong Pak Farid. Berapa waktu yang lalu sempat berbincang-bincang bagi para warga difabel atau mungkin dari komite dari Pak Farid sendiri, ternyata ada juga yang memiliki potensi yang luar biasa, seniman, banyak karyanya ya Pak Farid yang bisa melukis. Oh betul. Kemudian ada juga yang ibu-ibu. Saya pernah ketemu di
Pemkot dulu di Balai Kota Bu Endang dengan suara merdunya seperti itu. Kemudian tadi saya di jalan menuju ke lokasi ini ada yang apa ya, semacam bapak-bapak yang kemudian berkebutuhan khusus apa seperti Grab itu ya, apa iya apa Roda 3. berkendaraan, iya, Oh, kemudian bagus. aktivitasnya ini apa sering menjemput orang dan lain sebagainya, itu luar biasa sekali. Apa Boleh. bisa dihadirkan dalam podcast yang akan datang? Oh, boleh, menarik. Itu namanya Pak siapa Pak Farid kalau boleh tahu? Teman saya namanya Pak Salim. Oh, Pak Salim. Pak Salim itu tidak punya tangan, melukisnya dengan kaki. Wow. Luar Masya biasa. Allah. Boleh menarik kalau didatangkan itu. Saya fasilitasi, saya undang. Itu teman saya sekantor. Wow, keren. Beliau itu orang luar biasa itu, sudah ke New Zealand, sudah kemana-mana. Ke New Zealand. New di Zealand? sana, ya, Wow. setahun atau berapa ya, Australia. Orangnya, wah, idola saya itu. Idola ya. Luar biasa. Ada sepatah kata yang mau disampaikan ke Pak Salim? Ya, Pak Salim, moga-moga pada kesempatan yang akan datang Pak Salim bisa dihadirkan dalam acara ini. Amin. Lukisannya diantri banyak orang ini. Masya Allah. Teman-teman bisa buka di YouTube pelukis dengan kaki kalau saya tidak salah ujungnya ya. Jadi kita bisa lihat di sana Pak Salim Harama namanya. Pak Salim Salim Harama. Haraman. Harama punya 2 putra di Jogja ini luar biasa aktif. Sehari-hari teman saya di komite difabel DIY. Baik. Komite yang namanya panjang tadi biasanya kami singkat sebagai Komite Disabilitas DIY. Oke. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Farid telah bergabung dan silaturahmi di sini. Ya mohon maaf Dan- kalau ada kekurangannya. Baik, dan tentunya bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada yang bergabung, baik warga persyarikatan yang tentunya hadir juga melalui konten menarik ini yang tentunya acara dari yang diselenggarakan oleh Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Majelis Pelayanan Sosial ini bisa menginspirasikan kebaikan bagi kita semuanya, dan terkhusus bagi Pak Salim. Luar biasa Pak Salim Bisa kita Haraman undang ya, yang Pak. luar biasa menginspirasi Alhamdulillah. kita semuanya. Justru kita harus memberikan cambuk semangat bagi diri kita sendiri bahwa tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba kita akan membangun kesempatan untuk berhasil, dan akan banyak Pak Salim yang berikutnya yang bisa memotivasi kita seperti itu ya, Ya. Pak Farid. Baik, terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara. Saya Eka Anissa beserta kru kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Albirul Manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.